ini aku lagi ada di boothnya Aletra. Jadi dia ini baru launching banget dan membawa mobilnya dengan nama L8. Jadi ada yang L8 dan L8S. Jadi bedanya apa? Bedanya tuh hanya cuman di bagian baterainya doang. Jadi kalau yang S tuh kapasitas baterainya lebih jauh ya. Dia lebih gede juga, dia 64,74. Sedangkan yang L8 biasa itu kapasitas baterainya itu cuman di 50,4 nih. Cuman kalau misalkan kita lihat dari tenaganya, torsinya itu sebenarnya semuanya sama aja. Dari eksterior ke interior. Nah sekarang kita lihat ke bagian eksteriornya dulu ya. Dia bisa dibilang ini cukup simple ya, dia dari depan, samping, belakang. Ini saingannya langsung dari BYD M6 guys. Di bagian depannya ini tempat chargingnya dia di bagian depan, kalau biasanya di bagian samping, tapi kali ini nemu lagi di bagian depan nih untuk chargingnya. Terus dia banyak material chrome ya, dari bagian lampunya, terus sampai ke bagian di bawah kap mesinnya ini. Agak mirip M6 sih kalau dari depannya sini sih ya. Untuk lampunya dia semuanya udah LED ya. Terus di bagian samping ini ada tulisan Geely karena dia kan emang salah satu bagian dari Geely Group ya. Di bagian bawahnya ini ada sirkulasi udara, airflow, dan sebenarnya cukup simpel sih. Di bagian depannya ini juga ada kamera di bagian sininya. Sekarang kita lihat ke samping. Kalau dari segi dimensinya, jika kita membandingkan dengan BYD M6 untuk panjangnya, lebarnya, dan tingginya, ini masih menang si Aletra L8 ini guys. Di bagian sampingnya juga masih ada krom-kromannya ya, sama kayak bagian depan. Terus dia modelnya simple, gak banyak ornamen tambahannya tuh nggak ada di sini. Terus pintunya juga masih model biasa, bukan model flash gitu. Dan di bagian side skirtnya dia pakai plastik, warnanya dibedain, nggak kayak warna body, warnanya warna hitam guys. Dan untuk bagian bannya dia pakai ukuran 225/55, ringnya ring 18. Dan untuk velgnya ini dia ada dual tone, ada kayak abu-abu gelap dan warna silver ya. Tapi desainnya tuh simple, tapi simple clean, cuman masih elegannya tuh dapet guys. Di bagian belakangnya ini ada tulisan Aletra ya di bagian sini. Terus lampunya juga udah bentuknya horizontal. Dan ada kayak aksen-aksen garis-garis kotak-kotak gitu di bagian dalam lampu ya. Ada tulisan Geely juga nih, sama kayak bagian depan. Nah kalau BYD M6 itu kayaknya makin ke belakang tuh makin rendah ya. Nah ini bedanya sama si L8 ini, dia lebih tinggi aja bagian atap atasnya ini. Terus kita lihat ke bagian bagasi ya. Udah power tailgate. Untuk bagasinya nggak gede-gede banget sebenarnya. Ini dapetnya 459 liter ya. Cuman kan plusnya lagi bisa tinggal ditarik doang. Nah, cuma itu kan perlu dimajuin lagi ya. Jadi enak ya kalau kalian bawa barang banyak, cuman minusnya adalah yang nggak bisa rata lantai. Oke, kita cobain ke bagian dalamnya dari Aletra L8 ini. Ini untuk bagian dalamnya, overall dia warnanya hitam, tapi di bagian dashboardnya dia layering, ada 1, 2, 3 nih. Jadi di tengahnya dia ada warna-warna putih, sampai ke bagian door trimnya juga ada putih-putihnya, dan ambient lightnya juga ada nih di door trimnya. Terus ada kayak, sebenarnya ini plastik, cuman aksennya kayak kayu gitu. Dan di sini dia warnanya juga dibedain, warna silver gitu. Kalau untuk head unitnya dia simple ya, nggak kelihatan menuhin bagian konsol tengah ini gitu loh. Modelnya kayak floating gitu, nih kosong di bawahnya, dan masih enak lagi karena dia ada beberapa tombol juga. Jadi nggak semua pengaturan dari head unit kayak yang simple-simple tuh masih ada di tombol-tombolnya nih, kayak untuk naik turunin AC-nya, terus ada tombol on off buat AC-nya gitu-gitu. Dan wireless chargingnya ini enak banget karena kenapa? Ada fan-nya di bawah biar headphone kalian ini nggak panas. Di bagian tengah sini ini ada tuas transmisi, masih bentuknya seperti ini, dan ada
parking brake juga, auto hold. Nah, ini adalah tombol regenerative braking. Jadi kita nggak perlu otak-atik head unit kalau mau mengubah regen. Terus ini ada traction control, 2 cup holder. Nah, di bagian sini ini ada ruang penyimpanan. Cuman kelihatannya kan kayak bongsor, kayak gede gitu ya. Padahal dia kecil sebenarnya. Jadi karena bentuknya dia dibuka dari tengah begini, sehingga tangannya itu ya buat naruhnya tuh agak sempit gitu, nggak luas tempatnya, bener-bener kecil. Untuk joknya dia ini pakai stitching gitu dan modelnya udah perforated dan nggak terlalu kaku juga sih, jadi masih enak duduknya. Untuk pengaturannya dia dua-duanya udah elektrik ya, jadi ngaturnya gampang dan udah dapat panoramic roof sampai ke bagian row kedua. Nah, untuk di Speedo-nya ini sebenarnya dia cukup simple juga, cuman untuk informasi-informasinya dia udah cukup lengkap, kayak ada informasi baterai, terus ada informasi mode berkendara, terus siapa yang belum pakai seatbelt, pintu yang kebuka yang mana aja, itu udah lengkap. Dan lucunya lagi di samping kanan dan kirinya ini ada kayak ambient light-nya gitu warna biru. Di bagian belakangnya, karena mobil ini 7-seater, terus di sininya nih bagian tengahnya ini dia captain seat, dapat armrest juga nih. Terus untuk bagian kakinya lumayan lega sih ya, apalagi kan kita bisa lewat-lewat di bagian tengahnya ini. Dan dia ini udah dilengkapi dengan double blower, jadi AC-nya tentunya dingin sampai ke bagian belakang ya. Di bagian sini ada kisi-kisi AC 2 dan satu USB-C, satu USB-A. Terus di semakin ke belakang ini ya, dia agak naik. Jadi pastinya di belakang tambah sempit. Sekalian aja kita coba ke belakang. Ya, di belakang nih kayak gini. Jadi agak naik di bagian sininya. Jadi kakinya tuh naik banget nih, tuh kan bisa dilihat sendiri sama kalian. Terus ini posisi duduk aku, sisa kakinya bener-bener tipis banget nih, cuman segini doang nih, tuh. Tapi lucunya lagi ya, di samping kanan dan kirinya ini ada tempat buat naruh handphone. Jadi bukan cuman laci-laci kecil gitu, dia bisa buat naruh handphone. Di kanan kiri lagi lumayan, nih kisi-kisi AC-nya ada juga tuh di belakang. Untuk headroom ya, nih sisanya segini dengan tinggi aku 165 cm. Tuh, bisa buat 3 orang. Sahabat otomotif kompas.com, jadi ini aku udah ada di balik kemudinya dari Aletra LA dengan Mbak Niken di sini sebagai marketing director dari Aletra. Halo Mbak Niken. Selamat siang. Jadi Mbak Niken hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama aku, ngasih tahu beberapa informasi terkait si mobil baru ini. Mbak, jadi dari L8 ini Mbak, apa sih yang spesialnya? Highlight banget itu apa kira-kira? Jadi kelebihan mobil MPV L8 ini, kita dimensinya lebih luas. Dimensinya lebih luas. Kita juga memakai teknologi baterai terbaru, short blade bulletproof baterai. Jadi baterainya kalau ditembak peluru, kita sudah melalui uji tembak peluru. Coba ya. Uji coba ditembak dengan peluru tidak ada percikan api. Oke. Juga lolos uji 8 neotes sekaligus. 8? Yes. Jadi baterainya lebih compact, tapi density-nya lebih besar, sehingga bentuknya lebih ringan. Memang lebih compact, tapi powernya Oke. Jadi walaupun dia lebih compact, lebih ringan. iya ngurangin beban mobil juga nih. Tuh. Cuma tetap aman, Ya, terbukti. kapasitasnya Udah juga terbukti. besar. Untuk yang long range kita jarak tempuhnya sampai 540 km. Oke, nah emang ada dua varian ya. Betul. Jadi ada yang S yang lebih panjang range-nya. Yang 8S yang long range, untuk yang L8 itu short range baterainya LFP dengan Oh, jarak beda ya tempuh baterainya beda ya? 431 km. Kalau dengan yang di China sendiri ada perbedaan nggak sih masuk ke Indonesia ini? Perbedaannya cukup banyak. Untuk yang di China itu kan Maple 80V ya. Itu mereka tidak ada panoramik. Panoramic. Konsol dashboardnya juga berbeda. Tidak ada wireless charging. Head unit juga sedikit lebih kecil. Di
Di sini kita perbesar dan juga interior ya. Interiornya berbeda. Kita memakai soft panel dengan jahitan-jahitan asli. Kita juga ada 72 warna ambient light. Konfigurasi juga berbeda. Mereka hanya 5 seater di sini. 2, 3. Yes. Berarti sebenarnya lebih untung yang masuk ke Indonesia ini ya. Ya. Satu lagi yang paling penting buat orang Indonesia ya, AC double blower. Oh iya. Bukan hanya AC double blower, kita ada 2 kompresor sehingga dinginnya benar-benar dingin sampai belakang. Jadi tidak mendiskriminasi penumpang belakang ya. Ya betul. Jadi tidak hanya dapat angin ya, tapi dapat rasa dingin yang setara dengan yang depan. Betul. AC depan juga dual zone, kanan kiri bisa disetting dengan suhu yang berbeda. Oh, Kita enak juga, tuh. ya kita juga mempertahankan tombol-tombol fisik yang tidak mendistract orang saat berkendara. Ada drive mode, trigger juga. Drive mode juga mudah loh, dioperasinya lewat sini di konsol tengah adanya guys. Dan ada regenerative brakingnya juga bisa kita atur dari sini. Ada 3 level trigger. Iya, ada level 1, 2, dan 3. Betul. Tinggal tergantung aja kalian lewat jalannya apa, disesuaikan langsung. Mau dites speed? Boleh kita tes speed. Pakai sport. Sport. Visibilitas ini. Boleh direkam mas nih. Oke, ini sekarang kita mau cobain tes akselerasinya menggunakan mode yang sport. Siap, Maningan? Siap. Oke. Oke. Kita nggak nyampe 100 nih, cuman sampai 80-an aja tadi. Cuman enak ya, akselerasinya tuh urut gitu. Gak langsung, kalau sekarang tuh tipikal mobil listrik yang langsung jambak gitu ya. Ya. Jadi dia diurut. Masih ada jeda, tapi masih achievable. Jadi nggak bahaya juga. Nggak bahaya, aman lah. Ini mobil MPV ya, kita tidak perlu balap-balap juga sih. Betul. Anyway. Oke. Kalau suspensi ini dari tadi kan kita ngelewatin di IC kan banyak banget speed trap ya. Nah, rasanya suspensinya gimana di mobil ini? Menurut aku sendiri enak sih. Suspensinya nih ya, kita kasih lihat ke kalian, kita lewati speed trap. Aku nggak ngerem. Tuh. Nggak kerasa loh. Maksudnya kerasa, cuman masih sangat aman kategori guncangannya. Nah, nanti kita bakal coba juga zigzag kali ya, biar kasih unjuk ke kalian limbung atau enggak nih mobilnya. Kalau visibilitas nih aman. Depannya gede nih. Oh iya, di pilar A-nya juga ada semacam jeda nih. Jadi kacanya ini lumayan gede. Jadi pastinya kita nggak blind spot ya ngeliat di samping ini. Kalau untuk spion juga gede banget. Aman nih. Kalau belakang juga nggak ketutupan headrestnya sama sekali dan kacanya juga nggak kecil. Jadi pas buat ngeliat ke belakang, enak visibilitasnya. Bani Ken, ini kan baru launching banget nih di GCAW ini. Harganya berapa sih? Pasti orang-orang tuh bertanya-tanya nih. MPV lagi kan, buat keluarga banget. Boleh dong di-spill? Untuk yang short range kita start dari 415. 415. Ya, untuk yang long range start dari 448. Yang menarik itu garansinya. Untuk yang long range garansi kita 8 tahun atau 500.000 km. Wah, lumayan banget. Free maintenance selama 6 tahun. Oke. Dan satu lagi yang spesial dari kami, bukti komitmen dari Aletra bahwa kita memberikan servis 18 hari kerja. Garansi memberikan servis garansi selama 18 hari kerja pasti terpasang. Lewat dari yang hari yang kita janjikan spare part gratis. Wow, nggak kaleng-kaleng ini yang diberikan sama Aletra. Karena Jadi- pasti untuk pendatang baru Uh-huh. hal yang pertama kali ditanyakan konsumen bagaimana komitmen kami terhadap after sales.
service dan sekaligus komitmen dari Aletra untuk orang yang akan membeli Aletra L8. Jadi selagi masih dalam proses penjualan tetap diurusin juga ya, pembangunan buat after salesnya pasti dipikirkan loh Aletra. Pasti karena pendatang baru pasti kan hal tersebut penting ya untuk betul. konsumen bisa percaya bersedia membeli mobil ini pasti karena nantinya showroom ada di mana saja. Kita akan untuk di Jakarta ya, saat ini kita akan ada di Pluit, di Puri, di Kemang dan Alam Sutra. Untuk kota-kota lain menyusul segera. Oke. Thank you banget Mbak Niken udah ditemenin aku jalan-jalan kali ini. Sama-sama. Nanti kalau ada waktu kita bisa tes lebih jauh ya. Ya, biar bisa ngasih impresi yang lebih dalam lagi ke Siap. sahabat otomotif Kompas.com. Oke, jadi aku udah selesai nyobain Aletra L8. Sejauh ini sih nyaman ya mobilnya ya. Tadi kita nyoba dari suspensinya, dari pengeremannya, dari visibilitasnya, semuanya aman guys. Nah, kayaknya menurut aku ya, ini mobil cocok banget buat kalian yang keluarga gitu ya. Buat mobil keluarga ini pantas banget nih, apalagi kan dia MPV ya. Terus enaknya lagi ya, kayaknya cocok gitu buat daily driving, buat kalian ke kantor, mobilitas sehari-hari. Kayaknya mobil ini cocok banget, apalagi dengan range-nya yang cukup memadai sih menurut aku. Guys, gitu dulu guys, karena ini udah semakin lama semakin panas dan semoga kita bisa cepat nyobain mobil ini biar berkendara yang agak lebih jauh lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng di channel otomotif Kompas.com. Sampai jumpa!